an Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau pernah berkata, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau pernah ghaza, berperang, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, yaitu dari arah Najd. Dari arah Najd. Najd ini kalau sekarang Riyadh. Ini wilayah kota Riyadh, ibu kota daripada Saudi Arabia adalah Riyadh. Itu Najd. Jadi Najd itu arahnya arah Riyadh. Annahu ghaza ma'an Nabi qibala Najd. Jadi setelah beliau perang bersama Rasul SAW dari arah Najd, falamma qafala Rasulullah qafala ma'ahum. Ketika qafala ay raja'a, ketika kembali pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun pulang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah usai perang dari arah Najd, Rasulullah pulang ke kota Madinah bersama para sahabat, semuanya kembali dari peperangan di Najd. Fa adrakathumul qailah fi wadin katsiril udad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sebuah lembah, sebuah tempat yang banyak pohonnya. Ini lembah, kalau kita bilang wase atau wadi, lembah. Ini beliau waktu pulang ada sebuah qailah, yaitu lembah, wadi, fi wadin katsirin, di sebuah lembah katsirin udad, yaitu lembah yang banyak. Al-udah disebutkan tadi asyajar dzusyauk, yaitu pohon yang banyak durinya. Jadi ketika perjalanan pulang, Rasulullah dan para sahabat beristirahat di sebuah tempat lembah yang banyak pohonnya, dan pohonnya banyak pohon duri. Di sana mungkin kita bisa sebut kaktus misalkan. Itu kan kaktus, pohon banyak durinya. Selain itu juga ada pohon di Timur Tengah atau di padang pasir Saudi terutama, banyak sekali pohon yang daunnya sedikit tapi durinya tuh banyak. Durinya banyak. Bahkan jadi makanan onta. Onta demen. Bahkan kata mereka onta itu makan pohon yang berduri itu suka demen. Tetap kalau sudah mulai lecet dia malah justru makannya enak. Jadi pohon duri itu malah menjadi sesuatu yang enak bagi onta, cocok memang pohon yang tumbuh di padang pasir. Jadi ini pohon yang banyak durinya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah nazal, yaitu Rasulullah turun istirahat di tempat itu. Wa tafarraqan nas, lalu orang-orang berpisah, yaitu istirahat masing-masing, nyari tempat untuk istirahat fil udad, yaitu di pohon-pohon yang banyak duri tadi. Yastadilluna bisyajar, mereka yastadillun, bernaung, mencari naungan, mencari teduhan di bawah pohon-pohon itu. Berpisah, ya namanya istirahat biasa. Orang biasa kalau mau istirahat nyendiri, kalau istirahat bareng-bareng ngobrol. Itu bukan istirahat, itu pasti ngerumpi lagi, ngomong lagi. Makanya ini udah pada capek, masing-masing istirahat. Yastadilluna bisyajar. Wa nazala Rasulullah tahta samurah, dan Nabi pun berdiri istirahat. Dia duduk istirahat tahta samurah, di bawah pohon samurah. Ada yang bilang pohon ini yang agak rindang, yaitu yang banyak pohonnya bisa berteduh, adem. Maka Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon itu. Fa'allaqa biha saifah, dia gantungkan, allaqa yu'alliqu ini naruh, dicantelin. Dicantelin, digantungin di mana? Di pohon tadi, saifahu, yaitu pedangnya. Jadi pedangnya ditaruh, namanya habis perang, istirahat, ditaruh. Rasulullah istirahat. Wanimna naumatan, wanimna, dan kami tidur naumatan, yaitu dengan tidur yang sejenak. Naumah nimna, yaitu ini namanya maf'ul mutlaq katanya, yaitu kami tidur dengan tidur sejenak, tidurnya sedikit, enggak tidur bismikallahumma ahya wa amut, bangun enggak, orang kecapean tidurnya tidur sedikit aja.
Fa idza Rasulullah yad'unana faji'nahu. Ketika kami baru tidur sebentar, fa idza Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah SAW yad'una, memanggil kami. Kenapa? Faji'nah, akhirnya kami segera mendatangi Rasulullah SAW. Faji'nahu ay faji'na Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami pun segera datang menemui Nabi Muhammad SAW. Wa idza indahu, tiba-tiba waktu kami sampai ke Nabi yang tadi manggil kami, tiba-tiba kami lihat indahu, di sisinya. Wa idza indahu, ternyata di sisinya Nabi Muhammad A'rabiyun, yaitu seorang Arab Badui. Ternyata di sebelah Nabi ada orang Badui, bukan dari golongan sahabat, bukan ikut perang bersama Nabi. Kami nggak kenal nih orang Arab Badui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim, fastaiqattu wa huwa fi yadihi saltan, faqala li man yamna'uka minni, qultu Allah, qultu lahu Allah thalathan wa lam yu'aqibhu wa jalas. Dikatakan ini orang, inna hadza, ini orang, ini Badui ini, ikhtarat alayya sayfi wa ana naim. Dia sudah menguasai, mengambil pedangku dan aku dalam keadaan tidur. Dan fastaiqatu, ketika aku terbangun, dibangunkan sama si Badui ini, wa huwa fi yadihi salta. Yaitu apa dikatakan di situ? Dia sudah di tangannya pedang itu sudah terhunus, yang sudah berada di leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala li man yamna'uka minni, dia nodong, kalau bahasa kita apa, menodongkan atau mengarahkan pedangnya ke badanku sambil mengatakan, siapa yang menghalangimu dari aku? Artinya siapa yang menyelamatkan kamu wahai Muhammad dariku? Siapa yang bisa menolongmu dariku? Man yamna'uka minni. Ketika dijawab begitu, pedang Nabi nggak mungkin diambil karena pedangnya sudah dipegang sama mereka, sama dia nih si Arabi. Sementara Rasulullah nggak megang senjata, hanya si Badui tadi. Sudah gitu pedangnya udah ke arah ke Rasulullah. Secepat apapun bergerak pasti kena. Tidak mungkin. Makanya dia dengan sombongnya mengatakan, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa menolong? Walaupun temanmu, sahabatmu banyak, tetap aja mereka nggak bakal apa? Bisa menolongku. Apalagi mereka dalam keadaan apa? Tidur. Semua lagi dalam tidur. Maka siapa yang bisa menolongmu wahai Muhammad dari pedangku, dari aku ini? Qultu, aku jawab, Allah. Aku ucapkan kalimat itu salasan, yaitu 3 kali. Allah, Allah, Allah. Ketika mendengar kalimat itu, walam yu'aqibhu wa jalas. Nah, ternyata orang itu pedangnya terjatuh. Di hadis ini tidak dijelaskan, di riwayat selanjutnya dijelaskan. Dia bergetar, kemudian terjatuh, kemudian diambil, tapi Nabi tidak membalasnya lagi. Nah, mestinya kalau kita ambil pedang lagi apa? Selesai, nggak pakai apa? Nanya lagi, udah langsung. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Wa fi riwayatin qala Jabir kunna ma'a Rasulillah bidzatir riqa. Nah, di sini riwayat yang kedua lebih detail. Kalau tadi kan di perang Najat. Di perang di arah Najat, tapi perang apa nggak disebut. Di riwayat yang kedua namanya perang Dzatur Riqa. Ini kalau kita baca satu perkara, satu kejadian dari beberapa hadis, pasti kita akan lebih jelas, akan banyak tambahan-tambahan riwayat yang lain. Kalau kaidah ulama, ziyadah riwayat itu menambah. Jadi di riwayat Bukhari Muslim tidak ada, tapi di riwayat Jabir disebutkan, di riwayat yang lain, wa fi riwayatin, di riwayat yang lain disebutin perang Dzatur Riqa. Riwayat pertama nggak disebutin, berarti Dzatur Riqa masuk. Berarti kalau mau diceritakan secara detail, setelah perang di arah Najd yang itu peperangan Dzatur Riqa, Nabi kembali. Nah, ini namanya ziyadah. Jadi tambahan itu dimasukkan, diterima, bukan dibuang.
Ya, kalau bahasa kita dikatakan al-muthbit muqaddamun ala nafi, yaitu yang menetapkan dikedepankan daripada yang meniadakan. Di riwayat pertama tidak ada kata-kata dzatur riqa. Tapi di riwayat kedua ada dzatur riqa, maka dzatur riqa masuk. Jadi perang itu berarti perang dzatur riqa. Itu namanya yang menetapkan dikedepankan daripada yang menafikan. Jadi misalkan kemarin itu ya masalah ini sebenarnya nggak perlu dibahas lagi, tapi kalau misalkan kita sebutin Habib Hazik punya anak 3 yang saya tahu, tapi jamaah bilang enggak Sat, ada 4, satunya lagi ini anak nggak kenal, berarti jadi 4, bukan berarti yang menyebutkan tidak disebut dibuang, justru yang menambah itu jadi oh berarti anaknya 4, yang saya tahu cuman 3. Ternyata ada orang lain nyebutnya 4, berarti yang 4 itu yang kuat, masuk namanya 1. Nah, apalagi yang nyebutin 4 semasjid, saya nyebutin 3, tentu aja yang menang jangan pakai dalil yang menafikan dikedepankan daripada yang mengisbatkan. Ini adalah kaidah yang berbalik, kaidah yang benar yang menetapkan dikedepankan daripada yang menafikan. Kunna ma Rasulillah bidzatir riqa fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah. Ketika kami sampai di sebuah pohon yang rindang, taraknaha li Rasulillah, kami biarkan Nabi istirahat di pohon yang rindang tadi. Faja'a rajulun minal musyrikin. Nah, kalau tadi kan Arabi doang. Sekarang rajulun musyrik, berarti Arabi musyrik. Jadi yang datang tuh orang Arab Badui musyrik. Jadi bukan sahabat ini, bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia musyrikin. Ini tiba-tiba datang seorang Arab Badui musyrik, yaitu yang menyembah berhala. Wa sayfu Rasulillah mu'allakun bisyajarah. Dan kebetulan Nabi pedangnya sedang tergantung di pohon. Fakhtaratahu faqala takhafuni. Qala la. Ternyata orang ini ngambil pedang Nabi dan dia langsung menodongkan pedangnya sambil mengatakan takhafuni, engkau takut, engkau mesti takut kepadaku karena pedangmu tidak ada dan pedangku ada, dan engkau sudah tidak berdaya, tidak megang senjata, mestinya engkau takut kepadaku. Qala faman yamna'uka minni, baru ditanya, lalu siapa kalau kau enggak takut, siapa yang bisa membelamu? Maka Nabi bilang Allah. Tadi kan tidak ada takhafuni, enggak ada, cuma langsung man yamna'uka. Nah, ternyata sebelum man yamna'uka dia nyuruh Nabi takut. Mestinya kau takut nih. Siapa yang bisa membelamu? Siapa yang bisa menolong? Ternyata Rasulullah langsung mengatakan Allah. Wa fi riwayati Abi Bakar al-Ismaili fi sahihihi qal man yamna'uka minni. Pertanyaan si Badui musyrik ini nanya, siapa yang mencegahmu dariku wahai Muhammad? Qal Allah. Kata Nabi Muhammad Allah sekali. Kalau tadi kan disebutkan riwayat Bukhari Muslim 3 kali Allah Allah Allah. Tapi di riwayat yang ini cukup sekali. Fasaqata sayf min yadi. Ketika dengar kata-kata Allah, jatuh itu pedang dari tangan si musyrik Badui tadi. Fa akhadha Rasulullah as-sayf. Rasulullah langsung ambil pedangnya. Kan di riwayat Bukhari yang pertama tidak ada. Ini diambil fa akhadha Rasul sayf. Rasulullah mengambil pedangnya, kemudian bertanya, faqala man yamna'uka minni. Balik Rasulullah menodongkan senjata pedangnya ke si Badui musyrik ini sambil bertanya, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa menjagamu, mencegahmu, menolongmu dari aku? Qal kun khair akhid. Faqala, katakan khair akhid. Tidak ada yang bisa mengambil, menolong, tidak ada yang bisa. Yang bisa menyelamatkan kamu tidak ada yang bisa. Faqala tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah engkau mau bersaksi bahwa aku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah rasulnya? Udah ditodong nih. Saya tidak akan ambil balas dendam, saya tidak akan bunuh kamu, saya tidak akan seperti yang kau niatkan untuk membunuh aku tidak bunuh kamu. Tapi dengan syarat, mau nggak ngucapin syahadat? Dia bilang, lah. Ternyata orang ini saya nggak mau mengucapkan syahadat.
Qala walakinni uahiduka alla uqatilaka, tetapi aku membuat janji, aku membuat kesepakatan kepadamu untuk tidak memerangimu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, atau menjadi anggota di satu kaum yang memerangi kamu. Wahai Muhammad, kalau engkau maafkan aku walaupun aku tidak masuk Islam, aku berjanji tidak akan memerangimu atau ikut-ikutan kaum yang memerangi kamu. Saya tidak akan pernah memerangi kamu lagi. Fakhalli sabilahu ma'a qaumin yuqatilun, fakhalli sabilahu. Dikatakan akhirnya fakhalla sabilahu, akhirnya dibiarkan. Sabilahu, jalannya dia, artinya dilepasin. Fakhalla sabilah, maka ya sudah, kamu bebas sana, pergi. Dikhalla sabilahu, dilepaskan si badui ini. Fata ashabahu, lalu datanglah para sahabatnya. Tentunya datangnya para sahabat dipanggil sama Nabi. Tadi kan di riwayat Bukhari Muslim dipanggil mereka. Akhirnya mereka datang. Faqala ji'tukum min indi khairin nas. Ternyata dia fa'ata ashabah. Maaf, kalau riwayat pertama Bukhari Muslim, sahabatnya yang datang dipanggil sama Nabi. Kalau yang ini riwayat yang dari Abu Bakar Ismaili, dia yang ngedatangin para sahabat. Jadi kalau riwayat pertama kan Nabi memanggil. Semua sahabat datang, ternyata di sebelah Nabi sudah ada orang Orang Badui. Tapi di riwayat yang kedua enggak. Setelah dia dibebasin sama Nabi, ata ashabahu, dia mendatangi para sahabatnya. Yaitu siapa? Si Badui mendatangi sahabatnya Nabi sambil berkata, ji'tukum min indi khairin nas. Sungguh aku baru datang dari sisi orang yang terbaik. Maksudnya baru datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana nih riwayat dua-duanya sahih? Yang benar sahabat yang datang atau orang Badui yang datang? Kata para ulama, sahabat datang, karena Bukhari Muslim lebih kuat datang. Setelah mereka datang, sebelum diceritakan kejadiannya, orang ini pulang, pergi, meninggalkan Nabi. Waktu meninggalkan Nabi, ngelewatin para sahabat sambil mengatakan, aku baru datang menemui orang yang paling yang baik. Jadi dia yang bergerak, sahabat sudah kumpul. Jadi seakan-akan dia mendatangi para sahabat, bukan mendatangi ke tempat tidur masing-masing di bawah pohon, enggak. Karena sahabat sudah pada kumpul, dia mendatangi Nabi. Kalau bahasa kita ini Rasul, ini Badui. Sahabat pada datang. Ini Badui menghampiri mereka, aku baru datang ke sisi orang yang terbaik. Jadi tidak bertentangan dengan riwayat yang pertama. Tentunya qauluhu seterusnya itu adalah mufradat, makna daripada cerita yang luar biasa dari bagaimana yakin dan tawakalnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab yakin dan tawakal, karena kita lihat bagaimana yakin dan tawakalnya Rasulullah dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak, dalam keadaan di bawah todongan pedang, tidak ada orang lain, dia sendiri, pedangnya sudah nggak bisa diambil lagi, nggak bisa digapai pedangnya Rasul yang tadinya disangkutkan tadi. Dalam keadaan seperti itu ditanya man yamna'uka, Nabi dengan yakinnya, dengan percaya dirinya, dengan tawakalnya kepada Allah mengatakan Allah. Dan Nabi tidak gemetar. Kata para ulama, waktu menjelaskan hadis ini tidak ada rasa takut. Makanya Badui tadi mengatakan, apakah kau takut kepadaku? Nabi bilang, lah, enggak takut. Rasulullah SAW dengan yakinnya, dengan percayanya kepada Allah, dia bilang Allah. Mendengar kalimat itu, gemeter dan terjatuh pedangnya si Badui musyrikin. Lalu diambil dan dibalikan posisi, yang tadinya Nabi yang terdesak, sekarang orang Badui yang terdesak. Waktu ditanya, si Badui nggak bisa menjawab, tetapi Nabi Muhammad tetap melepaskan si Badui itu walaupun dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena berjanji untuk tidak memerangi Nabi Muhammad atau ikut serta memerangi kaum yang memerangi Nabi Muhammad SAW.
Tentunya kisah yang singkat ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bagaimana menunjukkan ketawakalan dan yakinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya walaupun kita tidak bisa yakin dan setawakal Nabi, paling tidak harus ada keyakinan dan tawakal dalam hidup kita. Apalagi keterdesakan kita tidak seperti posisi Nabi. Posisi kalau perang kayak Nabi, udahlah itu sudah berat. Nah, kita tidak seperti itu. Kenapa kita sampai nggak bisa tidur malam karena gelisah, rizki belum ada, besok pagi belum ketemu, padahal motor ada, kita bisa gojek, masih ada alat masih ada, sehat masih banyak, bukan dalam keadaan terdesak seperti Nabi yang sedang dijulurkan pedang di lehernya. Masih banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan. Kok kenapa begitu takutnya dengan rizki? Padahal sehat, kenalan banyak, terbuka, ladang-ladang membuka rizki begitu banyak. Nah, ini menunjukkan kurangnya tawakal. Memang kita untuk tawakal kayak Nabi tidak, tetapi kondisi kita juga nggak kayak Nabi. Begitu banyak sebenarnya kesempatan untuk masih kita berikhtiar. Tentunya bukan hanya dalam bab rizki, begitu juga orang yang sakit. Kenapa tidak tawakal dan yakin kepada Allah? Kita baru penyakitnya bukan divonis yang dikatakan tidak ada obatnya. Seandainya tidak ada obatnya, posisi seperti ini nih. Seperti tidak ada yang bisa menolong kondisi Nabi. Saat itu Allah. Seandainya orang yang tadi kondisi terdesak, dia ucapkan Allah. Tapi ketika ada orang sakit, udah Panadol nggak baik, Mixagrip nggak baik, lemes langsung. Jadi kayaknya dunia ini sudah nggak bisa hidup, udah ini karena kurang tawakal dan kurang kurang yakinnya. Alhamdulillah kondisi kita tidak seperti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang tawakal dan yang mengucapkan kalimat Allah itu akan memberikan pengaruh yang besar ketika yang mengucapkannya yakinnya betul, mantep, tidak ketakutan. Kalau dia ketakutan, seandainya Nabi misalkan ada rasa takut, kelihatan takutnya, itu nggak mungkin terjadi seperti ini. Begitu juga kan ada itu orang. Kadang-kadang ketika maaf nih kejadian misalkan naik mobil, naik motor, pas ada koperasi di atas jembatan, mukanya ketakutan nih, itu udah pasti udah. Kena aja udah pasti kena sudah, nggak mungkin lolos sudah. Karena kelihatan dari kalau dia ketakutan menunjukkan sesuatu yang kurang di dalam diri. Keyakinannya kurang, tawakalnya kurang kesempurnaan. Makanya jangan coba-coba, insyaallah lolos, nggak bakalan. Nanti kalau ditanya saya jawab. Stopin polisi, tanya. Mana Pak? Ini motor kok nggak ada suratnya, Pak? Biasa itu tetangganya disebutin tuh yang punya jabatan. Itu dibilang saudaranya, tapi ngomongnya nggak gemeter, agak ketakutan. Nah, udah pasti Tapi dengan PD-nya, dengan mantepnya, nggak ada grogi, itu bisa jadi getar juga. Jangan yang bener nih, paman ini, padahal paman tetangganya. Tapi dengan nyebutnya, dengan yakinnya tidak ada rasa takut, itu membuat orang getar. Sama, ketika orang ini berhadapan dengan musuh, tapi orang itu menampakkan tidak ada rasa getar, tidak ada rasa takut, musuh mikir juga. Tapi kalau dari mukanya udah, apalagi udah lirik-lirik mau mencari langkah 1000, itu udah musuh udah pasti siap mukul itu. Tapi kalau di orang berani kita takut, kok berani banget, ada apa orang ini? Kok berani betul ini orang? Itu Rasulullah tidak ada takut. Musuh pun jadi mikir ngelihat Rasulullah dalam keadaan kondisi dengan tenangnya. Nabi bilang Allah. Ini subhanallah, ini menunjukkan bahwa ucapan itu berpengaruh ketika ada rasa tawakalnya dan tidak tawakal. Ada rasa yakin dan tidak yakin. Kalau yakin, makanya orang yang berdusta itu mudah terlihat karena memang ada kesalahan dan yang diucapkan itu tidak yakin. Kelihatan dari orang kalau yang berdusta pasti ketemu. Kalimat karena akan berbeda dengan orang yang jujur. Dia akan penuh keyakinan karena dia merasa tidak bersalah, dia yakin dengan ucapan. Nabi Muhammad dengan
teguhnya, yakinnya, tidak ada rasa takut sedikit pun. Rasulullah SAW. Dan ucapan kalimat Allah itu menggetarkan musuh kalau yang mengucapkannya ahli ibadah. Tapi kalau enggak ahli ibadah, ucapan Allah Akbar itu, kalimat Allah itu tidak membuat apa? Tidak wajilat qulubuhum. Itu tidak membuat hati orang getar. Kita kan sering tuh kita lihat ada demo yang bertakbir enggak sholat. Enggak sholat, suka mabuk, takbirnya enggak apa? Enggak getar-getar musuh, malah lucu. Mama takbir lucu ini orang takbir. Tapi enggak, kenapa enggak ada? Kok enggak bikin musuh takut? Ya karena yang mengucapkannya itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, hati-hati. Ucapannya itu, kalimat menyebut nama Allah itu menggetarkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana, itu wa idza dzukirallahu wajilat apa? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Bergetar untuk dia dan bergetar untuk musuh. Musuh itu menjadi apa? Menyebut nama Allah. Kalau dia berteriak itu pengaruh besar. Jadi kita bisa lihat tuh orang-orang, coba aja kadang-kadang ada ya maaf demo dari jam 9, duhur lewat, asar lewat, takbir terus. Nggak sholat duhur, nggak sholat asar, takbir orang akhirnya nggak. Tapi berbeda ketika yang demo itu ulama, yang mereka tahu sholat dulu berjamaah, waktu habis sholat jamaah ditakbir, wah itu menggetarkan itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, itu bikin getar. Rasulullah, kalimat Allah bikin pedangnya itu terjatuh dari tangan. Padahal tanpa diambil, tanpa bergetar, mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu pelajaran yang luar biasa, begitu besar maafnya Nabi Muhammad SAW. Sangat bisa Nabi mengambil pedangnya, posisi berbalik 180 derajat. Sekarang Nabi sudah di posisi yang menanyakan, man yamna'uka, siapa yang mencegah? Orang itu bilang, enggak ada. Maka saat itu sangat bisa untuk apa? Membunuhnya. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Tapi Nabi bertanya, mau masuk Islam apa tidak? Enggak. Terus, tapi saya berjanji untuk tidak memerangimu ya Rasulullah, atau ikut memerangi orang-orang memerangi kamu, saya tidak akan ikut. Maka saat itu dilepas oleh Nabi Muhammad. Berarti menunjukkan bahwa kita tetap dianjurkan ketika dalam posisi tinggi. Posisi, kalau kata orang, posisi bisa memberikan apa? Pilihan negosiasi. Ya, saat kita punya posisi tinggi, maka berikanlah posisi yang berikan pilihan keislaman. Kalau kita dalam posisi nggak bisa memberikan pilihan, itu lain. Kita sekarang Rasulullah sudah di atas. Tapi yang pertama bukan masalah harta, bukan masalah dunia. Nggak masuk Islam. Wah, ini luar biasa. Dan ini sebenarnya posisi yang paling bisa mempengaruhi di dalam berdakwah. Maka maaf, kita-kita yang memiliki jabatan saat ini sedang jadi RT, jadi RW, jadi lurah, itu posisi sangat bagus untuk berdakwah. Ayo kita gunakan posisi yang sedang di atas ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita banyak harta, di saat kita sehat, itu luar biasa. Dibanding saat kita posisinya di bawah, kita hanya memilih dan tidak bisa memberikan pilihan. Maka insya Allah kita doakan para pemimpin-pemimpin kita betul-betul bisa memanfaatkan kepemimpinannya di dalam berdakwah di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia tidak masuk Islam. Haknya Nabi juga boleh untuk membunuh. Itu haknya Nabi, karena dia tadi niatnya untuk membunuh, tapi Nabi tetap tidak langsung membunuh. Tapi orang itu membuat perjanjian, aku tidak akan memerangimu, dilepas. Berarti di dalam ajaran Islam kita itu tidak boleh memusuhi orang non muslim, orang kafir, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, tidak boleh kita musuhi. Apalagi orang Islam, non muslim tidak boleh, baik ahlul kitab atau musyrik, tidak boleh dimusuhi dan tidak boleh diusik. Buktinya ketika orang ini mengatakan aku tidak akan membunuhmu ya Rasulullah,
dan tidak akan ikut serta kepada kaum yang memerangimu. Dilepas sama Nabi. Artinya kau tidak masuk Islam nggak apa-apa, yang penting jangan berusaha membunuh. Jangan ikut-ikutan orang yang ingin membunuh. Tapi kalau orang itu berusaha membunuh, memerangi kita, atau ikut serta memerangi kita dengan kaum yang memerangi kita, dia ikut, maka itu ada kewajiban atau hak untuk memerangi mereka. Jadi Islam itu tidak boleh memusuhi non-muslim. Haram hukumnya orang Islam memusuhi orang non-muslim. Tetapi kalau non-muslim itu berusaha untuk memusuhi dan memerangi Islam, maka di situ wajib kita melawannya. Wajib melawannya. Tetapi untuk memulai Islam tidak menganjurkan. Nabi Muhammad ketika Badui ini tahu, saya tidak akan memerangimu, dilepas. Tapi kalau dia memerangi Nabi, seandainya dia bilang, saya nggak mau masuk Islam, dia bilang, ya Rasul, di mana ada tempat saya akan bunuh. Jangan-jangan di situ dibunuh sama Nabi. Akan dibunuh orang itu. Kenapa? Karena dia berniat untuk membunuh, tapi dia berjanji, saya berjanji tidak akan membunuhmu atau ikut serta dengan orang yang akan membunuhmu. Aku tidak akan pernah itu. Maka Nabi dilepaskannya. Berarti di sini orang non muslim yang hidup bersama kita, kita harus hormati, tidak boleh diganggu. Tetapi kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin mencelakakan kaum muslimin, baru saat itu kita akan memberikan perlawanan. Ini yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini majelis pertama kali kita buka setelah kita memasuki bulan Ramadan dan hampir pergi bulan Syawal. Oleh karena itu mungkin ada beberapa di antara kita yang menyimpan pertanyaan karena memang hampir sebulan kita tidak buka majelis kita. Sekarang baru kita buka. Silakan kalau ada yang bertanya, terutama berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Nah. Jika kita mendengar tetangga kita, warga kita, teman kita dari kalangan muslim meninggal dunia, orang seperti apa yang saya mengajarkan untuk menyampaikan bela sungkawa supaya tidak sampai merusak kita punya akidah. Iya, memang kita ketika kita bertetangga, Nabi pernah mengatakan tetangga itu ada 3 hak, ada 3 model, ada yang punya 1 hak, ada yang 2 hak, ada yang 3 hak. Yang punya 3 hak adalah tetangga saudara muslim. Maka dia punya 3 hak yang harus kita berikan kepadanya. Siapa? Sebagai tetangga, sebagai kerabat, sebagai muslim. Ada orang yang tetangga kita muslim tapi tidak ada hubungan dengan keluarga. Dia punya 2 hak yang harus kita berikan sebagai tetangga dan sebagai seorang muslim. Ada tetangga yang non muslim bukan keluarga, maka dia punya 1 hak sebagai tetangga. Berarti tetangga ini harus kita hormati walaupun dia non muslim. Dan ini sama sekali luar biasa. Dan nanti di dalam hadis bertetangga itu kan sangat banyak ya. Ketika kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan mereka, Nabi bilang, dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Bahkan kalau kita mengganggu mereka, kita dihitung enggak beriman. Wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman orang yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada tetangganya, hatta tetangga non muslim. Kalau dia nggak merasa aman, kita kurang beriman. Dan seterusnya begitu banyak. Maka kita harus menjaga hubungan tetangga. Kebetulan ada yang meninggal, tetangga kita yang non muslim. Bagaimana kita tetap sebagai tetangga kita datang, kita takziah. Takziah ini kan menghibur supaya menghilangkan atau mengurangi rasa kesedihan. Yaitu kesedihan supaya berkurang bagaimana? Tentunya berbeda ketika kita takziah dengan muslim. Kalau muslim kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kalau kita malah tambah yasin, tahlil. Tapi kalau non muslim tentunya tidak. Tetap kita bilang datang ke keluarga yang ditinggal, semoga diberikan kesabaran, sabar, mungkin ini terbaik, untuk kalimat-kalimat yang tidak mengandung doa untuk Allahumma ighfir lahu. Jangan sampai semoga diampuni dosa-dosanya, nggak ada lagi itu karena non muslim nggak bisa, doa-doa itu tidak bisa. Paling nggak kita berikan kesabaran.
Semoga diberikan kesabaran, sabar. Mungkin itu yang terbaik kali untuk siapa? Untuk bapak, untuk ibu. Ya, terbaik dalam artian karena memang kan hadis khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, yang baik amalnya. Seburuk-buruk kalian yang panjang umurnya, yang syar, yang buruk perbuatannya. Ini kalau non muslim semakin lama kan semakin buruk kalimatnya. Yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan nanti dia melakukan hal-hal yang tambah lagi dosanya. Yang ini wajib jadi super dosa, apalagi panjang umur. Makanya setan itu yang terburuk karena umurnya panjang, perbuatannya buruk. Ini dengan kekafiran ditutup. Jadi boleh kita dengan ucapan-ucapan seperti itu. Saya teringat dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang kaya raya. Kebun-kebun mereka, kebun-kebunnya itu pegawainya banyak juga non muslim, orang ahlul kitab yang kerja di perkebunan Anas bin Malik di kota Kufa. Dan kalau kebunnya yang di sebelah sini mau kering karena nggak ada hujan, melapor ke Anas bin Malik. Anas bin Malik datang ke kebunnya, diinjek tanahnya, ya Allah turunkan hujan, langsung turun hujan. Ini karomahnya siapa? Anas bin Malik. Akhirnya makmur. Nah setiap gajian pegawai yang muslim didoain. Barakallahu fikum, barakallahu fi amwalikum, pokoknya didoain untuk. Tapi ketika orang non muslim yang dapat gaji dari dia bilang semoga manfaat untuk kebaikan, semoga manfaat untuk kebaikanmu, untuk keluargamu, untuk kesehatan. Tidak ada barakallahu, tidak ada kalimat itu hanya untuk. Jadi tetap didoain, tapi doanya berkaitan dengan harta. Semoga manfaat, biar pakai untuk biar tambah sehat, biar kalimat-kalimat artinya tetap didoain, tapi doanya urusan dunia, tidak ada urusan akhirat. Pernah disebutkan di dalam kitab Al-Imam Ibnu Rajab, Imam Hambali Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Waktu itu seorang tabi'in dilewati atau bertemu dengan seseorang yang perawakannya, penampilannya muslim. Waktu lewat dia bilang assalamualaikum, salam kepada syekh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat. Enggak lama ada anak muda. Ya syekh, itu bukan muslim. Yang ngucapin salam itu bukan muslim. Siapa? Nasrani. Langsung ini syekh lari. Ngejar orang itu, di stop. Maaf. Saya tarik salam saya. Saking gak mau ngucapin salam, saya tarik salam saya. Kenapa? Karena Allah tidak memperbolehkan saya untuk mengucapkan salam dan rahmat untuk kamu. Semoga engkau diberikan sehat, rizkimu nambah, anakmu nambah, itu aja. Tapi tetap didoakan sama dia, tapi salam rahmat dan berkah dicabut. Ya, tapi kita nggak perlu sampai narik begitu kalau memang kelepas ngucapin ya. Karena ada juga orang-orang non muslim kadang-kadang salamnya lebih fasih, assalamualaikum, lebih fasih daripada kita. Kalau kita assalamualaikum gitu doang. Kadang mereka lebih fasih. Kita nggak tahu, kita jawab. Ternyata dia non muslim. Ini tentunya kalau kita tahu tidak diperbolehkan. Begitulah doa-doa yang berkaitan dengan akhirat, baik yang hidup atau yang meninggal, tidak boleh diucapkan. Tapi takziah tetap. Pernikahan, sepakat seluruh ulama, ada yang menikah non muslim, tetangga kita datang, diundang datang. Lalu ketemu pengantin, jangan barakallahu bukan itu. Ketemu, masya Allah bukan, kalau bahasa kita apa nih? Wah sukses ya perkawinannya, semoga langgeng, kalimat-kalimat begitu boleh. Tapi kalau barakallahu tidak diperbolehkan. Ada kalimat berkah, karena salam dan berkah rahmat tidak diberikan kecuali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pengantin meninggal, sakit kan banyak hadisnya. Rasulullah pernah bertakziah kepada Yahudi didatengin sama Nabi Muhammad, takziah. Dalam arti iadatul marid ya, menjenguk orang sakit datang. Tetap semua itu bisa, tapi tetap tidak berlaku doa-doa yang mendatangkan urusan akhirat. Tapi untuk kesembuhan boleh. Sakit kita jenguk, semoga cepat sembuh, sehat, kembali kerja.
bisa aktivitas seperti biasa, begitu aja, di kalimat seperti itu diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.